Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika semuanya, ketemu lagi nih bersama saya Putri Andini di podcast kali ini. Nah, tentunya di podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang spesial, yaitu Bapak Sainori Irawan. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Alhamdulillah. Nah, Bapak Sainori Irawan ini juga salah seorang alumni Universitas Wiraraja. Dan Bapak Sainori ini juga aktif di berbagai UKM, yaitu salah satunya di UKM penyiar radio dan juga sebagai duta kampus. Luar biasa sekali. Alhamdulillah banyak support dari teman-teman. Jadi banyak juga dari teman saya yang aktif di beberapa kegiatan mahasiswa dan saya juga termotivasi untuk terjun di sana untuk menambah pengalaman dan skill yang saya punya agar bisa menunjang kemampuan yang saya miliki pastinya. Wow, luar biasa sekali Bapak. Dan katanya juga selain penyiar radio dan juga duta kampus, Bapak juga sebagai sekretaris wakil rektor di Universitas Wiraraja. Ya, alhamdulillahnya diberi kepercayaan oleh kampus saat saya lulus dari Universitas Wiraraja, ditawari untuk bekerja di kampus. Tentunya saya dengan senang hati dan bangga telah diberikan kepercayaan yang cukup besar dan bisa mengabdi juga kepada kampus. Luar biasa sekali. Dan luar biasanya juga Bapak Sainori Irawan ini sekarang bekerja di Kepala Gadai Maswaru. Benar kan Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Mungkin Sivitas Akademika pengen tanya-tanya langsung nih dengan Bapak Sainori Irawan. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Yang pertama, Bapak Sainori Irawan ini kenapa memilih melanjutkan kuliah di Universitas Wiraraja? Kalau dulu ya alasan utamanya sebenarnya dari keluarga. Karena keluarga saya tidak ingin saya menempuh pendidikan itu jauh dari keluarga. Karena kita tahu sendiri pergaulan bebas dulu sangat marak ya dan banyak sekali anak-anak muda yang terjerumus di jalan yang salah. Jadi keluarga saya sangat mengantisipasi hal itu dan juga untuk pendidikan dimanapun kita menuntut ilmu entah di sini ataupun di luar sebenarnya itu sama saja tergantung niat kita juga. Kita pengen benar-benar belajar, pengen benar-benar meningkatkan kemampuan, skill yang kita punya atau enggak. Jadi dimanapun kita kuliah itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Baik Bapak, berarti kita dimanapun kita kuliah kita sama saja ya Bapak? Sama, karena kita bisa belajar banyak hal entah itu kita kuliah di sini ataupun di luar karena sekarang kan sudah era digital ya. Pengetahuan sudah kita bisa akses dari mana saja dan kita bisa belajar banyak hal di media sosial terutama. Pintar-pintar kita memilih saja sih Mbak. Baik Bapak. Selanjutnya apa nih yang Bapak dapat selama kuliah di kampus Universitas Wiraraja? Kalau apa yang saya dapat ya masih nyambung ke pertanyaan pertama kenapa saya memilih di sini. Yang saya tahu dulu kayaknya sampai sekarang ya Universitas Wiraraja masih menjadi kampus terbaik di daerah Sumeneb di mana banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih baik dari segi akademik ataupun non akademik. Tentunya saya sangat ingin kuliah di sini untuk meningkatkan kemampuan saya, skill yang saya punya karena saya yakin kalau misalkan kita kuliah bukan cuma dari segi akademis saja yang kita butuhkan. Kita juga butuh kemampuan non akademis untuk menunjang hal tersebut. Kalau apa yang saya didapat selain pengetahuan akademis, saya juga aktif di beberapa UKM yang Mbak sebutkan tadi untuk menambah keterampilan yang saya miliki. Karena kalau kita terjun di masyarakat, kita juga perlu skill komunikasi, juga perlu berinteraksi, bagaimana caranya kita membaur dengan masyarakat. Itu gak akan kita dapatkan di bangku kuliah.
kita harus aktif di beberapa organisasi agar kita juga bisa berinteraksi dengan sesama. Kita juga bisa membuat planning bersama rekan-rekan organisasi. Kita juga bisa membuat langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan saat kita memiliki tujuan yang sama. Jadi skill komunikasi, pengetahuan akademik, wawasan akademik, wawasan non akademik juga, bagaimana cara kita berkomunikasi pastinya ya. Juga ada skill yang namanya membaur. Membaur ini sebenarnya lumrah ya untuk orang yang senang bergaul. Cuma bagi beberapa mahasiswa malah mayoritas ya, terkadang kita punya wawasan yang baik, cuma kita tidak bisa menyampaikannya. Nah, Iya, Bapak. dari segi itu saya ingin mengasah hal tersebut agar saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang ingin saya sampaikan dengan baik. Saya mengikuti beberapa kegiatan mahasiswa di sana. Dan alhamdulillah saya bisa jadi seperti ini karena belajar banyak hal dari Universitas Wiraraja. Baik Bapak, ternyata Bapak banyak sekali yang didapat itu dari berbagai UKM karena adanya praktek Ya, bersosialisasi lah ya, Iya. karena kita langsung belajar belajar. untuk akademik pastinya di bangku kuliah, tapi untuk hal yang non akademik seperti berinteraksi, komunikasi itu kita dapat dari bersosialisasi dengan entah itu sesama mahasiswa, dengan dosen ataupun karyawan-karyawan yang ada di kampus. Itu akan sangat membantu kita saat kita lulus dari kampus dan bersosialisasi dengan masyarakat. Apalagi saat kita mungkin ingin punya pengalaman dan mencari pekerjaan sebelum kita memulai bisnis sendiri, itu akan sangat dibutuhkan. Jadi saran saya buat mahasiswa-mahasiswa yang masih punya kesempatan dan juga waktu, pergunakan itu dengan baik. Aktiflah di beberapa UKM. Kalau memang terasa sulit, aktif di satu UKM saja itu sebenarnya sudah cukup. Asal kita benar-benar memanfaatkan hal tersebut. Belajarlah dengan baik, terus tentukan tujuan kita saat mulai sekarang, karena tujuan itu penting sebenarnya. Untuk apa? Agar kita bisa memulai langkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang sudah siap terjun ke dunia masyarakat. Ya baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa para anak muda harus melanjutkan kuliah Bapak? Kalau kenapa anak muda itu harus kuliah? Tentunya karena persaingan saat ini sudah semakin ketat ya. Iya Bapak. Dan kita juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang tinggi. Tentunya tidak hanya sekedar di sekolah menengah atas, kita juga perlu berkuliah untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi dan juga keterampilan pastinya. Kalau kita nggak kuliah, kita pasti akan tertinggal. Bukan cuma dari segi akademik saja, tapi non akademik juga demikian. Karena interaksi saat kita sekolah dan kuliah itu berbeda. Kita akan lebih banyak berinteraksi saat kita kuliah, karena di sana kan sistem SKS ya, dan juga belajarnya full time. Kalau kita masih sekolah menengah atas kan kita masuk dari entah itu jam 7 pulang jam 2 dan kita istirahat paling setengah jam. Tapi kalau kita kuliah, kita akan banyak sekali bersosialisasi dan berinteraksi dengan rekan-rekan mahasiswa ataupun dosen-dosen, di mana skill tersebut akan sangat berguna di dunia masyarakat. Ya Bapak. Nah langsung saja pertanyaan yang terakhir, apa nih harapan Bapak selaku alumni Universitas Wiraraja? Kalau untuk harapan, saya harap Universitas Wiraraja terus berkembang, terus maju. Karena yang saya tahu ya, fasilitas dan infrastruktur di sini sudah sangat maju. Bahkan lebih maju saat saya kuliah di sini. Tentunya untuk kedepannya pastinya Universitas Wiraraja akan semakin baik lagi. Dan itu akan menunjang mahasiswa-mahasiswa baru yang akan masuk ke Universitas Wiraraja untuk meningkatkan skill komunikasi, pengetahuan intelektual, dan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk terjun ke dunia masyarakat. Baik Bapak, terima kasih. Baik, intinya untuk semua yang sudah Bapak jelaskan, yaitu dimanapun kita kuliah, yaitu tergantung dengan niatnya kita. Dan dimanapun kita berada, kita harus semangat dan selalu semangat dalam menjalani dimanapun kita kuliah.
Baik Bapak. Dan terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kali ini. Siap, sama-sama Mbak Putri. Saya selaku podcast kali ini pamit undur diri. Apabila ada kata yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.